Saudaraku yang dirahmati Allah, kadangkala kita mendapati dunia intelektual kita merasa cukup puas dalam mentransformasi ilmu atau mentransformasi pengetahuan. Padahal yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita harus dorong mereka untuk membuktikan validitas ilmu yang kita miliki, validitas informasi yang kita miliki. Sehingga apa? Media sosial, ya, kemudian platform digital, kemudian ketika mereka membawa berita-berita yang tidak benar, kita bisa langsung mengidentifikasi karena kita terbiasa untuk memvalidasi, bukan hanya sekedar mencari informasi. Maka tidak heran apabila kita melihat kenapa ada orang yang memiliki titel, kenapa ada orang yang memiliki pangkat, namun dengan sangat mudahnya menyebarkan hoax, menyebarkan video adu domba dan sebagainya. Karena dia terbiasa untuk menggali informasi tapi tidak diiringi dengan mencari validasi. Oleh karena itu sama, ketika kita ingin mempertahankan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan adalah terus belajar. Bukan hanya menerima informasi dari guru, tapi kita cek, kita validasi informasi yang kita terima harus benar-benar sampai kepada derajat perintah Allah, fatabayyan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dekati orang-orang soleh dan dekati hal-hal yang menyebabkan Anda menjadi orang yang soleh. Qaribu as-salaha wa ahlahu wabta'idu anil ma'siyati wa ahlaha. Kita dekati kita dekati kesalehan dan kita dekati orang-orang yang saleh. Kita jauhi kemaksiatan dan kita juga menjauhi orang-orang yang berbuat maksiat. Dengan cara inilah kita hidup menjadi lebih terbiasa untuk mensterilkan diri kita dari toksik yang mungkin mengganggu akidah kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kadangkala dalam kedangkalan pikir kita, sifat tergesa-gesanya kita suka membandingkan diri kita yang sudah cukup baik dengan orang yang kurang baik tapi lebih bergelimang. Baik itu bergelimang apa yang ada, bergelimang pasukan, bergelimang harta. Padahal kita sudah berada di dalam track yang bagus. Oleh karena itu, kita harus dekat-dekat. Jangan pernah menolak untuk diajak dekat dengan orang-orang yang soleh. Dan jangan pernah mau ketika diajak dekat-dekat pada orang-orang yang memang suka melakukan maksiat. Walaupun kita sendiri masih melakukan maksiat. Yang ketiga adalah hilangkanlah sifat keangkuhan dan niat buruk. Ada sebuah cerita yang sangat masyhur tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan dua kawannya. Satunya namanya Ibnu Saqqa, satu lagi namanya Ibnu Ashirun. Mereka bertiga ingin mendatangi seorang yang soleh, seseorang yang idza aqsama 'alallahi la abarra qasamah. Allah ciptakan ada orang-orang yang bersumpah, yang apabila ia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan kabulkan doanya. Syekh Abdul Qadir dengan dua kawannya akan datang mengunjungi seorang yang alim dan soleh tersebut, membawa niat yang berbeda-beda. Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, apa niat kamu bertemu ulama ini? Saya hanya minta doa, mudah-mudahan diijabah oleh Allah, hidup saya menjadi berkah. Yang satu lagi Ibnu Ashirun
ditanya, apa niat kamu untuk bertemu ulama ini? Saya minta didoakan supaya saya menjadi orang kaya. Yang ketiga, ditanya dan dia menjawab, saya akan memberikan pertanyaan yang sulit sehingga orang yang terkenal alim itu tak mampu menjawabnya. Ia memiliki niat yang tidak baik. Setibanya mereka bertiga di rumah ulama itu, ulama tersebut mengatakan, saya mengerti apa yang kamu inginkan datang ke rumah saya. Abdul Qadir Al-Jilani, kamu saya doakan menjadi orang yang berkah. Yang kedua, Ibnu Ashirun dikatakan, semoga kamu menjadi orang kaya. Yang ketiga, beliau tidak menjawab, beliau hanya mengatakan, di antara kedua matamu ada kekufuran. Hadirin yang dirahmati Allah, mereka bertiga pulang dan terjadilah apa yang disampaikan oleh ulama yang soleh dan alim tadi. Syekh Abdul Qadir tumbuh menjadi seorang ulama yang diberkahi, seorang ulama yang mapan secara keilmuan dan mapan kesalehannya. Ibnu Ashirun pun tumbuh menjadi pemuda yang kaya raya, memiliki banyak perbendaharaan. Namun lain halnya dengan orang yang ketiga. Suatu ketika dia diundang oleh raja yang ada di Eropa menjadi tamu undangan. Lantas ia tertarik kepada perempuan cantik yang ternyata adalah anak dari sang raja. Karena ketertarikannya terhadap si putri raja, Ibnu Sakok mengatakan, biarkan saya nikahi anak Anda. Sang raja pun bingung. Akhirnya sang raja mengatakan, baik, saya izinkan Anda untuk menikahi putri saya, akan tetapi kamu harus mengatakan bahwa kamu keluar dari Islam. Dengan kealimannya, Ibnu Sakok mengambil pertimbangan bahwa tak apa, saya keluar dari Islam sebentar saja, kemudian saya syahadat kembali. Namun apa yang terjadi ketika Ibnu Sakok mengumumkan bahwa dia telah keluar dari Islam, maka seketika sang raja mengumumkan kepada seantero negara bahwa ulama ini telah keluar dari agama Islam. Kemudian Ibnu Sakok pun diusir dan raja menolak untuk menikahkan dengan putrinya. Pada akhir masa hayatnya, Ibnu Sakok terlihat orang yang seperti, mohon maaf, gelandangan. Kemudian dulunya dia seorang yang hafal Al-Quran, hanya tersisa 1 ayat saja. Hadirin yang dirahmati Allah, hal ini menunjukkan bahwa menjaga ketulusan niat merupakan hal yang penting. Menghindari niat-niat buruk, menjatuhkan orang, merusak harga diri orang lain, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka bagi kita yang ingin agamanya baik, akidahnya tulus, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia meluruskan niat sehingga niatnya pun baik, hidupnya baik, dan semoga didoakan oleh orang-orang yang soleh di sekitarnya. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kajian singkat ini tak mampu untuk mencakup
sebuah makna, yaitu memurnikan akidah, tapi mudah-mudahan mampu untuk memotivasi kita belajar lebih, datang kepada ulama, bertanya kepada ulama, sehingga kita mendapatkan ilmu yang jauh lebih baik daripada yang disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.